Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta membentuk Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi periode 2022 sampai 2024 untuk memperbaiki iklim usaha agar lebih berkualitas, yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI nomor 859 tahun 2022 yang terbit pada 30 September 2022. Heru Budi pun sangat mengapresiasi upaya sejak dini dilakukan pencegahan dan meningkatkan apa yang harus dilakukan terkait aturan-aturannya. Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi dibentuk sebagai wadah diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk dialog publik privat guna membahas isu strategis dan kendala proses bisnis. Dengan begitu, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaborasi dan partisipatif. Komite juga dapat memberikan rekomendasi penyelesaian atas kendala-kendala dalam proses bisnis, baik kepada KPK, regulator maupun asosiasi bisnis. Heru berharap dengan ekosistem yang bebas korupsi, dunia usaha bisa semakin berkembang, yang pada akhirnya menunjang keberhasilan program pembangunan nasional. Komite bersifat independen, transparan, dan sukarela yang diawasi KPK. Direktur Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK, Aminuddin, dalam kesempatan yang sama menargetkan Jakarta dapat menjadi pusat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya di sektor swasta atau dunia usaha. Lembaga anti rasuah itu juga mengajak keterlibatan para pelaku usaha dalam gerakan pemberantasan korupsi. Adapun Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi DKI Jakarta periode 2022 sampai 2024 diketuai oleh Profesor Paiman Raharjo yang merupakan Rektor Universitas Mustopo. Kepengurusan komite itu terdiri dari unsur perangkat daerah, Pemprov DKI Jakarta, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI, kalangan akademisi dan organisasi non-pemerintah. Upaya Pemprov DKI Jakarta pimpinan Heru Budi dalam membentuk Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi ini harus diapresiasi. Karena selama 5 tahun belakangan, Pemprov DKI tidak memiliki upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Bukan hanya dengan para pengusaha, dalam lingkup Pemprov sendiri pun tidak ada. Banyaknya kasus korupsi yang menjerat para pejabat Pemprov DKI, BUMD DKI, dan lain-lain, menandakan bahwa upaya pemerintah DKI era Anies Baswedan dalam menanggulangi korupsi sangatlah lemah. Berbeda dengan Heru Budi yang menjadikan KPK sebagai partner untuk memberantas korupsi di wilayah DKI Jakarta, Anies malah menggunakan KPK sebagai bemper untuk menutupi kebusukannya. Kasus-kasus yang melibatkan Anies pun tidak diteruskan. Dari sini kita tahu dan paham sekali bahwa KPK di era Anies Baswedan sangat berpihak. Banyak pemborosan dan kelebihan bayar di era Anies Baswedan. Bahkan saking banyaknya kelebihan bayar, Anies sampai dijuluki Bapak Kelebihan Bayar. Sebenarnya semua kelebihan bayar adalah tindakan yang bisa dikaitkan dengan korupsi. Potensi korupsi yang dilakukan DKI di bawah Anies ini kalau mau dirunut dari sejak dia menjabat sebagai gubernur sangat banyak. Modal capres berkali-kali juga mungkin kali ya. Sebagai contoh program pelaksanaan ajang balap Formula E, yang juga sebagai modalnya Pres Anies. Ratusan miliar pun sudah dibayarkan sebagai DP. Pembangunan infrastruktur di daerah sekitaran trek Monas, pembangunan organisasi dan pembiayaan gaji tim pelaksana, semuanya sudah dibuang dan tidak ada tanda-tanda kembali. Komitmen fee juga ternyata tidak ada kelanjutannya sampai sekarang. Sepeninggalan Anies, Jakarta memang sangat rentan. Bau busuk di mana-mana, dan tikus-tikus bawaan Anies banyak yang sudah membuat sarang. Inilah mengapa Heru Budi berupaya dengan keras mencegah tindak pidana korupsi dengan membentuk Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi untuk memberantas bau busuk dan bau anyir yang ditinggalkan Anies. Heru Budi bentuk Komite Anti Korupsi untuk perbaiki iklim usaha di DKI, untuk bersihkan bau busuk sepeninggal Anies yang dipelihara. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sering mendapat tuduhan sebagai bapak politik identitas oleh sejumlah pihak. Di beberapa media, ia memberi komentar dan menanyakan bukti tuduhan tersebut. Hal ini pun ditanggapi oleh mantan kader Partai Nasdem, Niluh Jelantik. Sebelumnya, nama Niluh sempat menjadi perbincangan usai memilih hengkang dari Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden atau capres. Alasannya, wanita asal Bali itu menyebut dirinya tak menyukai gaya politik identitas yang diusung Anies saat pemilihan gubernur Jakarta beberapa tahun lalu. Kamu bertanya minta bukti, ini jawabannya.
Ini baru satu ya, jutaan rakyat Indonesia bisa cari jejak digital Pilkada DKI 2017, tulis Niluh Jelantik di media sosialnya @niluhjelantik. Dalam unggahannya itu, ia melampirkan berita tentang bagaimana jasad seorang nenek ditelantarkan warga usai memilih Ahok, yang kala itu menjadi lawan Anies di Pilkada DKI 2017. Atas hal itu, Niluh memberi komentar keras. Ia bahkan bertanya balik dan meminta bukti ke Anies Baswedan jika dirinya bukan bapak politik identitas. Dia juga meminta Anies Baswedan mengecek jejak digital selama Pilkada tahun 2017 silam. Niluh Jelantik juga mencoba mengingatkan kembali beberapa tahun silam. Saat itu dirinya dijuluki sebagai pendukung penista agama karena mendukung Ahok. Yang lebih parah, sejumlah hujatan bersifat kasar dilontarkan ke Niluh Jelantik. Bahkan, saat itu ada pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan kontak Niluh Jelantik di situs Kencan. Meski begitu, Niluh Jelantik mengaku memberi maaf. Meskipun telah memaafkan, tapi ia tak akan pernah melupakan peristiwa yang membuat masyarakat terpecah belah oleh SARA. Jadi, kalau mengklaim bahwa ia tidak memainkan politik identitas adalah bohong besar. Karena semua itu sudah terbukti, dan bukan rahasia jika seluruh dunia tahu siapa tokoh yang mendapat julukan sebagai pembohong besar dalam satu dekade terakhir saat ini. Anies boleh bicara seperti itu, tapi publik memiliki persepsi lain. Anies pintar memainkan kata-kata untuk membuat dirinya tidak bersalah. Tapi sayang, publik sudah tahu kepintarannya ini. Tidak ada yang tertipu dua kali oleh mulut yang sama. Cukup Jakarta saja yang menjadi korban ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Jangan sampai satu Indonesia juga kena getahnya. Politik identitas agama yang mewarnai Pilgub DKI lalu tidak hanya dilakukan oleh Anies semata. Politik identitas pada Pilgub DKI lalu yang ditandai dengan pemenjaraan Ahok dan kemenangan Anies adalah hasil kerjasama banyak pihak yang lebih menentukan daripada seseorang yang berambisi menjadi gubernur. Faktanya, aksi-aksi demo anti-Ahok dan usaha intensif pemenjaraan Ahok demi menghambat kemenangannya digerakkan dengan tokoh sentral, disegani dan dianggap representasi dari otoritas Islam, yang tanpa perannya hasil Pilgub sangat mungkin berbeda. Ironisnya, agamawan yang menjadi ikon sakti aksi-aksi bernomor malah mendapatkan privilege politik setelah Pilgub yang tragis itu. Politik identitas yang marak akhir-akhir ini telah menjungkirkan dan meruntuhkan paham yang selama ini menjadi pilar sebuah negara yang sejatinya kita cintai bersama. Fenomena dan polemik ini semestinya tidak hanya menjadi pemikiran bagi seluruh tokoh bangsa, melainkan juga pemuda dan masyarakat. Politik atau penguatan identitas sesungguhnya bukanlah hal yang baru dan ini menjadi sah mengingat negara kita menjunjung tinggi demokrasi. Akan tetapi, ekspresi identitas itu seharusnya ataupun selayaknya mesti menghadirkan toleransi, bukan melahirkan kebencian dan merasa paling jago yang pada akhirnya menjadi fanatik buta dengan selalu mengatasnamakan umat, sementara agama sendiri tidak mengindahkannya.